Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Wara. Di video kali ini kita akan membahas 6 penyebab sering buang air kecil. Ada beberapa penyebab terjadinya sering buang air kecil, dari yang ringan hingga yang berat. Penanganannya pun berbeda-beda, tergantung dari penyebab yang mendasarinya. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui apa penyebab yang mendasari dari buang air kecil ini sehingga kita dapat penanganan yang tepat. Normalnya buang air kecil itu 4-8 kali dalam sehari. Apabila kalian minum air terlalu banyak, mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang mengandung kafein, terlalu banyak minum air sebelum tidur di malam hari, itu akan menyebabkan kalian buang air kecil lebih sering. Akan tetapi apabila kalian tidak banyak minum, tidak banyak mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang mengandung kafein, tapi kalian saat ini mengalami buang air kecil yang sangat sering, bisa saja itu merupakan suatu kondisi medis yang perlu diwaspadai. Penyebab pertama dan yang paling umum terjadinya buang air kecil yang terlalu sering adalah ISK atau infeksi saluran kencing. Keadaan ini terjadi saat ada bakteri yang menginfeksi saluran kencing kalian dan menimbulkan suatu reaksi peradangan. Nah, kondisi peradang ini akan menyebabkan kandung kemih kalian sulit untuk menahan kencing, sehingga terjadilah gejala berupa sering buang air kecil. Gejala lain yang biasanya timbul dari orang yang mengalami ISK adalah demam, nyeri di perut bagian bawah, dan nyeri saat kencing. Nah, apabila ada gejala-gejala seperti ini, sebaiknya kalian segera pergi ke dokter. Penyebab yang kedua yaitu penyakit diabetes mellitus. Keluhan sering buang air kecil adalah gejala awal dari penyakit diabetes mellitus. Hal ini terjadi karena tubuh berusaha mengeluarkan gula ataupun glukosa yang berlebih di dalam darah melalui urin atau kencing. Nah, pada pasien yang mengalami diabetes mellitus ini akan sering buang air kecil, terutama saat malam hari. Gejala lain dari penyakit diabetes mellitus ini adalah sering merasa haus dan sangat lapar. Penyebab yang ketiga yaitu pembesaran kelenjar prostat. Untuk kelenjar prostat ini hanya ada pada laki-laki, sehingga kalian yang wanita tidak perlu khawatir ya. Kan nggak mungkin toh wanita punya prostat. Wah, ngeri banget ya kalau sampai wanita punya prostat. Pembesaran kelenjar prostat dapat menekan saluran kencing yaitu uretra, sehingga ini akan menyebabkan dinding kandung kemih akan lebih sensitif. Dinding kandung kemih yang lebih sensitif ini akan menyebabkan kandung kemih lebih cepat berkontraksi, padahal belum terisi urin secara penuh. Hal ini akan menyebabkan kalian sering buang air kecil. Penyebab yang keempat yaitu kehamilan. Nah, untuk penyebab yang keempat ini khusus untuk para wanita, karena laki-laki kan nggak bisa hamil ya. Pada wanita yang hamil, biasanya sering mengeluhkan buang air kecil. Hal ini terjadi karena rahim yang membesar akan menekan dari kandung kemih tersebut. Selain itu, adanya peningkatan hormon kehamilan yaitu hormon HCG akan meningkatkan produksi dari urin ataupun kencing itu. Penyebab yang kelima yaitu konsumsi obat-obatan diuretik. Obat-obatan diuretik misalnya furosemid, spironolakton, itu fungsinya untuk mengeluarkan cairan yang berlebih dalam tubuh kita melalui urin ataupun kencing. Kondisi ini biasanya akan menyebabkan kalian sering buang air kecil karena memang itu tujuan dari obat-obatan tersebut. Obat-obatan diuretik ini biasanya digunakan pada pasien-pasien hipertensi atau tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Penyebab yang keenam dan yang terakhir adalah overactive bladder atau kandung kemih yang terlalu aktif. Sesuai dengan namanya, overactive bladder atau kandung kemih yang terlalu aktif adalah kondisi di mana kandung kemih itu berkontraksi secara berlebihan.
Nah, kontraksi yang secara berlebihan ini akan menimbulkan rasa ingin kencing, padahal kandung kemih itu belum penuh terisi urin. Orang-orang yang mengalami overactive bladder ini biasanya akan terganggu tidurnya paling nggak di malam hari karena dia pasti akan terbangun untuk kencing minimal 1 kali, bisa lebih, bisa 2 kali, 3 kali, tergantung dari kondisi dari kandung kemih tersebut. Itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Apabila kalian ada pertanyaan, kalian dapat tanyakan di kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian semua, jangan lupa untuk di-like, subscribe channel ini, dan kalian dapat bagikan ke teman-teman kalian. Akhir kata, saya Dr. Wara, stay healthy!